Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan materi berikutnya ya. Jadi, materi berikutnya ini adalah mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran. Oke, yang pertama kita bahas dulu titik di dalam lingkaran. Nah, seperti kita tahu, lingkaran itu kan berarti yang melengkung ini ya, anak-anak, ini merupakan lingkarannya. Nah, titiknya di dalam lingkaran nih, berarti kan titiknya kan terletak di daerah sini ya. Ini daerah yang di sini. Nah, di dalam kan bisa di sini, bisa di sini, kemudian bisa di sini, di sini, di sini. Pokoknya di dalam lingkaran. Nah, di sini Bapak ambil di sini titiknya. Jadi, Bapak berikan keterangan dulu. Di situ, titik X1, Y1-nya sebagai titik yang berada di dalamnya si lingkaran. Nah, di sini kalau kamu perhatikan di sini jarak si titik X1, Y1 ke titik pusatnya lingkaran itu kan adalah yang segini ya, yang biru ini ya. Nah, jarak yang biru ini dia kan kurang dari yang merah ini, anak-anak. Nah, yang merah ini apa, Pak? Yang merah ini merupakan si R atau merupakan jari-jari. Jadi bisa disimpulkan jarak titik X1, Y1 ke A, B itu kurang dari R atau jari-jari ya, karena kan cuma biru segini, sementara R-nya kan yang merah ini. Jadi jika titik X1, Y1 kita substitusikan atau kita masukkan ke persamaan lingkaran itu kan tandanya kan ada sama dengannya ya. Nah, kalau titiknya di dalam lingkaran, tandanya kita ganti dengan tanda kurang dari. Maksudnya seperti ini ya. Di kesimpulannya di sini, jika titik X1, Y1 terletak di dalam lingkaran, nah lingkarannya ini ada 3 tipe ya, seperti yang udah kita bahas. Yang pertama tipe jika berpusat di 0,0 yang memiliki persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang kedua, jika pusatnya A, B, yaitu X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang ketiga, persamaan umumnya yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Kita beranjak ke persamaan yang pertama dulu. Persamaan yang pertama, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X1, Y1-nya kamu masukkan. Maksudnya X-nya kamu ganti dengan X1, jadinya X1 kuadrat. Y-nya kamu ganti dengan Y1, jadinya Y1 kuadrat. Tanda sama dengan tadi kamu ganti dengan kurang dari. Sehingga kita peroleh seperti ini ya. Kemudian yang kedua, X min A sama yang kamu ganti cuma X saja. Berarti X1. Dari yang Y min B yang kamu ganti adalah Y-nya, ganti dengan Y1, tanda sama dengannya ganti dengan kurang dari. Kemudian jika persamaan yang ketiga, bentuknya menjadi, Bapak tulis ya di sini, bentuknya menjadi X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah C, tanda sama dengannya kita ganti kurang dari 0 seperti ini. Nah, saya rasa bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke yang kedua. Nah, sini bentar. Yang kedua, kalau tadi titiknya berada di dalam lingkaran. Nah, yang kedua ini titiknya berada tepat di lingkarannya atau titiknya di lingkaran atau pada lingkaran. Kalau tepat di lingkaran berarti kan titiknya kan terletak di sepanjang lingkaran ini kan, karena tepat di lingkaran, bisa di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, di sini Bapak ambil yang ini. X1, Y1. Bapak berikan keterangan bahwa X1, Y1 ini merupakan titik, Bapak berikan keterangan di sini, dia merupakan titik yang terletak di atau pada lingkaran. Nah, kalau kalian perhatikan di sini kan jarak titik X1, Y1 ke titik pusatnya itu kan adalah sama kayak jari-jari kan?
Nah, oleh karena itu, jika titik X1, Y1 kita substitusikan ke persamaan lingkaran, maka tandanya tetap sama dengan nggak berubah. Nah, jadi kesimpulannya sama kayak tadi, cuman tandanya ini tetap sama dengan ya. Jadi kalau titiknya tepat berada di lingkaran, tandanya tidak perlu kita ganti. Jadi yang kedua ini pun juga tetap sama dengan. Jadi ini tetap sama dengan R kuadrat. Yang ketiga juga sama. Berarti X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 plus C, tandanya tetap sama dengan, berarti sama dengan 0, seperti itu. Kemudian yang ketiga, oke, sebentar. Nah, yang ketiga ini titiknya berada di luarnya si lingkaran. Jadi titiknya berada di luarnya lingkaran. Kalau di luar kan berarti kan ya di luarnya lengkungan kan ya. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Nah, di sini Bapak ambil yang ini, di sini. Nah, Bapak berikan keterangan X1 Y1 ini dia sebagai titik yang berada di luarnya. Di titik di luar lingkaran. Nah, bisa kalian perhatikan ya bahwa jarak di sini benar bahwa jarak titik X1, Y1 ke titik pusat A, B. Nah, kita buat dulu jaraknya. Jaraknya dari A, B ke X1, Y1 itu kan sepanjang ini ya. Nah, straight yang pink ini jaraknya kan segini. Bandingkan sama si R. Nah, pastikan masih panjangan yang pink ini. Jadi jaraknya dia lebih dari R atau jari. Sehingga jika titik X1, Y1 kamu masukkan ke persamaan lingkaran, tanda sama dengan kita ganti dengan lebih dari. Jadi tinggal kita tulis saja ya di sini tandanya ganti ke lebih dari. Jadi ini lebih dari, ini lebih dari. Yang ketiga juga sama, berarti X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus AX1 plus BY1 plus C lebih dari 0. Seperti ini. Kemudian sekarang kita beranjak ke contoh soal. Nah, ke contoh soal sekarang. Oke, Bapak buka dulu contoh soalnya. Nah, di sini ada 3 contoh soal ya yang mau kita bahas kali ini. Jadi yang nomor 1, yang nomor 1A. Nah, yang nomor 1 itu kan soalnya tentukan posisi atau kedudukan titik-titik berikut terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Nah, di sini yang A itu kan titiknya itu titik 3,-1. Kamu tulis dulu nih persamaan lingkarannya. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat. Di sini tandanya jangan ditulis dulu sama dengan, tapi titik-titik dulu. Karena kan kita kan mau ngecek nih kalau ini 3,-1 kita masukkan ke sini nanti hasilnya apa. Apakah kurang dari, sama dengan, atau lebih dari. Jadi kan belum tahu nih tandanya. Otomatis kita tulis dulu titik-titik biar mudah. Kemudian 3 ini kita masukkan sebagai X ya. Jadi 3 kuadrat ditambah Y-nya kita ganti min 1. Seperti ini. Hasilnya kan ini 9 ya. Min 1 kuadrat berarti 1. Kita peroleh 9 plus 1 kan 10. 10 sama 16. Apa nih tandanya? Tentu saja tandanya adalah kurang dari. Nah, karena tandanya kurang dari, kesimpulannya tadi kalau kurang dari, jadi titik 3,-1 dia ada di dalam ya. Tadi ada di dalam lingkaran. Seperti itu. Kemudian sekarang kita beranjak ke nomor 1B. Sama saja sebenarnya. Jadi yang
nomor 1B, di situ titiknya adalah negatif 5,4, sama kayak tadi kita tulis lingkarannya, x kuadrat plus y kuadrat, titik, 16. Kita masukkan nih x-nya, min 5, jadi min 5 kuadrat, ditambah y-nya 4, berarti 4 kuadrat. Jadinya ini kan 25 plus 16, hasilnya 41 sama 16. Jadi tandanya ini adalah apa anak-anak? Lebih dari ya. Nah, karena lebih dari, kesimpulannya jadi titik min 5,4 kalau lebih dari berarti kan tadi ada di luar lingkaran seperti itu. Kemudian sekarang yang 1C. Yang 1C di sini titiknya adalah 4,0. Kita masukkan ke lingkarannya. Lingkarannya kan tadi x kuadrat plus y kuadrat titik 16. Masukkan nih x-nya 4 berarti 4 kuadrat, y-nya 0 berarti 0 kuadrat. 4 kuadrat kan 16, 16 tambah 0 tetap 16. 16 sama 16, apa tandanya? Tentu saja tandanya adalah sama dengan. Jadi di sini sama dengan. Karena sama dengan berarti jadi titik 4,0 ada di saja ya, di atau ada pada lingkaran. Seperti itu. Nah, di sini Bapak ada contoh soal lagi yang harus kalian kerjakan. Jadi di sini nanti ada sekitar 3 nomor yang harus kalian kerjakan sebagai tambahan nilai ya. Dan ini nanti akan Bapak tunjuk setiap kelasnya siapa yang harus mengerjakan soal ini. Tuh. Nah, ini nanti 3 soal yang harus kalian kerjakan di sini. Nah, nanti silahkan ya yang Bapak tunjuk nanti mengerjakan soal ini. Nah, next Bapak mau bahas nih satu contoh soal lagi yang juga sering keluar di ujian ya, terutama. Jadi yang ini Bapak buka dulu. Nah, ini contoh soalnya. Jadi yang nomor 5, diketahui lingkarannya bentuknya x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 4y min 5 sama dengan 0. Kemudian yang diketahui agar titik 2, A terletak pada lingkaran tersebut, tentukan nilai A. Nah, di sini kata kuncinya atau keywordnya adalah ini. Terletak pada. Terletak pada. Ini ya. Terletak pada. Kalau terletak pada, tadi kan tandanya itu tetap sama dengan. Nah, seperti itu. Yang pertama, kita tulis dulu titiknya. Titiknya di situ kan 2,A. Sementara lingkarannya itu x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 4y min 5 sama dengan 0. Nah, kemudian di sini 2-nya kita masukkan nanti ke x. Nah, ini tetap sama dengan ya tandanya, karena tadi kan terletak pada. Nah, di sini berarti ini 2, kemudian x-nya, yang x kita ganti 2, kemudian y-nya kita ganti A. Nah, y-nya kita ganti A, jadi A nanti kita masukkan ke y-nya. Masukkan lagi, y-nya kan ada. Nah, seperti ini. Sehingga kita peroleh x kuadrat berarti 2 kuadrat ditambah y kuadrat berarti A kuadrat min 2x berarti min 2 kali 2 min 4y berarti min 4A dikurangi 5 sama dengan 0. Di sini A kuadratnya kamu taruh di depan saja. Berarti A kuadrat ada min 4A nih. Berarti A kuadrat min 4A. 2 kuadrat kan 4. 4 kamu kurangi 4 kan habis. Tinggal min 5. Jadi seperti ini. Kita peroleh A kuadrat
min 4A min 5 sama dengan 0. Kita faktorkan ya, seperti ini. Nah, di sini pastinya A, sini A. Nah, yang di sini berapa kali berapa ben min 5? Kalau kamu jumlahkan hasilnya min 4. Tentu saja 1 sama 5. Yang min di sini. Nah, yang ini plus. Karena 1 kali min 5 kan min 5. 1 ditambah min 5 hasilnya kan min 4. Oleh karena itu, kita peroleh A plus 1 sama dengan 0, berarti A-nya negatif 1, atau A min 5 sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan 5. Jadi di sini kita temukan dua nilai A. Seperti ini ya. Oke, mungkin untuk video pembelajaran mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran sampai di sini dulu ya. Dan setelah ini nanti ada video lagi mengenai jarak titik terhadap lingkaran. Tetap semangat belajar, semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa segera bertatap muka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.